Kita akan membicarakan tentang puasa ditinjau dari kedokteran modern, baik kedokteran fisik maupun kedokteran jiwa. Kita akan membicarakan puasa untuk kesehatan jasmani, pengaruh makanan pada tubuh dan jiwa, puasa untuk kesehatan rohani, dan puasa untuk pensucian batin. Tadi saya sebutkan kesehatan jasmani dan rohani. Dalam pandangan saya, jasmani itu terdiri dari dua bagian yang disebut jasmani, bagian tubuh dan bagian jiwa. Kawan saya di pengajian mengatakan bahwa baru pertama kali ini ia menemukan bahwa jiwa adalah bagian dari jasmani, karena jiwa biasanya dihubungkan dengan ruhani. Saya bedakan antara jiwa dan ruhani. Jiwa dipengaruhi sangat oleh jasmani, oleh bagian dari tubuh kita, dan ada bagian tubuh kita yang paling esensial yang mengatur jiwa kita, itu yang disebut otak. Otak itulah yang mempengaruhi bahagia dan duka Anda, yang mempengaruhi cemas dan harapan Anda. Jiwa itu juga yang membuat kita mengalami apa yang kita sebut gejala-gejala psikologis seperti marah-marah atau ridho. Itu semua sebetulnya bagian dari jiwa yang sangat dipengaruhi oleh otak kita. Sekarang ada beberapa obat-obatan yang bisa mengubah orang yang menderita depresi menjadi riang gembira dengan mempengaruhi mekanisme otak. Bahkan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, kalau dirawat di psikiatri, psikiater biasanya mencoba mengubah keadaan jiwa dia dengan mempengaruhi otaknya. Sekarang di zaman modern sekarang ini, psikiatri bergabung dengan neuroscience, dengan ilmu tentang otak. Kita akan bicara puasa untuk kesehatan jasmani. Puasa adalah tradisi yang sudah berlangsung lama pada dunia binatang, terutama binatang-binatang yang perkasa atau binatang-binatang yang berusia lama. Binatang termasuk binatang perkasa adalah harimau atau keluarga felin, keluarga tikus, keluarga feli. Nah, singa berpuasa 1 hari di dalam seminggu. Artinya dalam 1 tahun singa puasa paling sedikit 52 hari. Lebih banyak daripada kewajiban puasa kita setahun. Kita hanya puasa 30 hari, malah kita sebetulnya lebih cenderung dengan faham sebaiknya mengikuti sunnah Rasulullah, puasanya 29 hari. Kita inginnya lebih berkurang lagi. Dan kita pun punya beberapa excuse supaya tidak puasa yang diizinkan oleh agama. Dalam hal ini kita kalah sama singa. Yang kedua, binatang yang panjang usianya adalah ular. Ular itu selain panjang usianya, dia bisa mempermudahkan dirinya berulang-ulang. Dia tinggal puasa selama 3 bulan, dan setelah itu kalau begitu selesai puasa, dia tanggalkan kulitnya yang keriput, yang sudah mulai menua, dan dia lahir kembali dengan kulit yang betul-betul baru. Biasanya setelah ganti kulit itu tentu dia kelaparan, dia harus buka. Kalau kita puasanya kan hanya 12 jam lah paling lama, kecuali di negara-negara yang bermusim panas, kita paling lama 12 jam. Itu pun kata Al-Quran, sempurnakan puasa kamu sampai malam. Fa'atimmus siyama illal lail. Sempurnakan puasa kamu sampai malam. Biasanya itu pun kita sederhanakan lagi dengan hadis, tidak henti-hentinya umat kami berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Sehingga berbuka kita sebut takjil. Takjil artinya menyegerakan berbuka. Gak apa-apa bertentangan dengan Al-Quran. Yang penting kita bisa mempercepat puasa kita. Ular piton itu berpuasa berminggu-minggu. Sekitar 3 bulanan dia puasa. Tidak makan, tidak minum, dia tidur aja. Fast dia. Nah, tapi begitu dia berbuka puasa, pada hari Idul Fitrinya, itu hari pesta bagi dia. Para biolog mengatakannya buat ular itu from fast to feast. Dari puasa ke pesta.
Berhati-hatilah kalau kita melihat ada ular yang baru menanggalkan kulitnya, karena dia bisa menjadi sangat berbahaya. Saya ulangi lagi cerita Jalaluddin Rumi. Ada seorang yang naik ke puncak bukit yang bertutup salju dan menemukan ada ular yang dalam keadaan puasa, ular naga. Ular naga itu terbungkus salju, membeku. Dengan bahagia dia tangkap ular itu. Emang ularnya juga lagi membeku, tertutup salju. Dia angkut ular itu seperti mengangkut tiang masjid, kata Rumi. Karena panjang, diangkut dan dibawa ke tengah-tengah kota Baghdad. Dia bungkus ular naga itu dengan karpet dan diikat erat-erat. Setelah itu dia bikin stand di tengah-tengah pasar kota Baghdad. Sebelumnya disebarkan dulu selebaran. Siapa yang ingin menyaksikan ular naga, datanglah ke pasar Baghdad. Dan dia pun berteriak-teriak, mungkin tidak pakai loudspeaker waktu itu, memanggil orang-orang, saksikan ular naga. Sayalah sang penangkap ular naga yang pertama dalam sejarah umat manusia. Orang-orang berdatangan dan dia mengulur-ulur waktunya untuk membuka ular naga itu supaya pengunjung makin lama makin banyak, artinya memasukkan bayarannya juga makin banyak. Kalau saya melama-lamakan pengajian ini tidak menunggu pembayaran dari bapak-bapak, saya udah kehilangan harapan untuk menunggu bayaran dari bapak-bapak. Paling-paling kita sediakan infak di sini. Tapi karena lamanya itu, makin lama makin siang, matahari makin tinggi dan langit Baghdad makin panas. Ketika sampai acara klimaksnya, membuka ikatan yang membungkus ular naga itu, salju yang menutup ular naga itu sudah mencair dan sang naga menggeliat bangun. Begitu si penangkap ular naga itu membukanya, ular itu menjadikan penangkap ular naga itu sebagai suapan yang pertama setelah puasanya yang panjang. Setelah itu tentu suapan berikutnya adalah para pengunjung yang berdesak-desakan. Jadi ular itu betul-betul pesta, karena makanannya dihidangkan segera setelah ia puasa. Tapi Rumi menceritakan peristiwa itu untuk mengatakan begini, kata Rumi, dalam tubuhmu sebetulnya tersembunyi ular naga. Hawa nafsumu adalah ular nagamu. Jangan panaskan dia dengan matahari Baghdad, karena dia akan mencelakakan kamu. Dalam diri kita semua sebenarnya ada ular naga. Dan pada waktu kita puasa, sebetulnya kita membekukan ular naga itu, supaya dia tidak memakan habis kita. Jangan sampai hari lebaran, hawa nafsu itu kita umbar kembali dan naga itu memakan kita habis. Ini ada hasil penelitian ya, yang secara singkat. Penelitiannya mengambil cacing yang seperti saya ceritakan kemarin. Cacing dipisahkan dalam dua kelompok. Satu kelompok cacing makan seperti biasa, satu kelompok cacing lagi makan dengan diseling-selingi puasa. Satu kelompok cacing dilatih untuk puasa Daud, karena usia cacing itu tidak begitu lama. Kemudian yang satu lagi disuruh makan biasa. Dan apa yang terjadi? Ternyata kan the isolated worm outlasted its relative by 19 generations while maintaining its youthful physiological traits. Cacing yang diasingkan itu disuruh puasa, satu hari makan, satu hari tidak, itu ternyata berusia lebih panjang 19 generasi dari keluarga cacing yang lain, sambil tetap mempertahankan kemudaannya. Sambil tetap muda, dia memperpanjang usianya 19 generasi. Kalau usia cacing itu dibandingkan dengan usia manusia, maka the lifespan extension of this worm was the equivalent of keeping a man alive for 600 to 700 years. Kalau dibandingkan dengan manusia, dengan cara itu katanya berarti memperpanjang usia manusia sampai 600 sampai 700 tahun. Kan penelitian dalam kedokteran itu biasa dimulai dari binatang lebih dahulu, kemudian dibandingkan kepada manusia. Nah, berkenaan dengan puasa itu,
Puasa sudah menjadi tradisi orang-orang sebelumnya sejak peradaban manusia hadir di permukaan bumi ini. Dalam inskripsi dalam piramida Mesir ada satu tulisan di situ, warisan dari Firaun bagi kita. Manusia hidup dengan seperempat dari apa yang mereka makan. Dokternya hidup dengan 3/4-nya. Apa maksudnya? Kalau kita makan seperempat saja dari kebiasaan makan kita, seperempat aja kita makan, itu sudah cukup untuk menyehatkan kita. Karena yang puasanya yang 3/4-nya itu menyembuhkan kita. Bahwa sumber penyakit itu bermula dari makanan yang berlebihan. Kalau kita makan 6/4 dari seharusnya kita makan, maka yang 5/4 itu adalah penyakitnya bagi kita. Tokoh filsafat di barat ya, Pitagoras. Pitagoras membuka kuliah filsafat. Saya kira malah jauh sebelum Socrates dan Aristoteles. Dia di zaman Hermes, dan konon katanya Hermes itu menurut para filsuf Islam adalah salah satu di antara para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam dia dikenal sebagai Nabi Idris. Kita tidak tahu dengan pasti, dan saya pikir Pitagoras pun itu adalah salah seorang rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kira-kira beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Nah, Pitagoras mewajibkan para mahasiswanya untuk berpuasa selama 40 hari sebelum ia mengajarkan filsafat. Menurut sang guru ini, dengan puasa pikiran mahasiswa akan dibersihkan dan dijernihkan sehingga bisa memahami ajaran mendalam tentang misteri kehidupan. Saya juga sebetulnya menghindari untuk mengisi acara-acara di bulan puasa karena saya ingin mengkhususkan diri untuk merenungkan dan membuat buku tentang filsafat kehidupan. Kata Pitagoras, itulah saatnya kita mulai berfilsafat. Ini adalah rumah tua dahulu di Yunani untuk menampung, untuk mengopname para pasien penderita gangguan jiwa. Pasien-pasien itu dimasukkan ke situ dan dipuasakan, disuruh puasa. Dan tidak boleh banyak bergerak, disuruh puasa, sehingga karena mereka lapar, umumnya mereka tidur di situ. Sehingga disebut temple of sleep. Jadi kuil tidur. Karena para pasien sakit jiwa diistirahatkan dengan dipaksa berpuasa. Inilah bangsal pasien gangguan kejiwaan dengan berpuasa sebagai psikoterapinya. Ini Hippocrates, bapak kedokteran. Dalam naskah tuanya tentang kedokteran, Hippocrates berkata, setiap orang punya dokter dalam dirinya. Kita sekedar membantunya dalam pekerjaannya. Dokter yang di luar itu hanya membantu dokter di dalam untuk menjalankan pekerjaannya. Kekuatan penyembuhan alamiah yang ada dalam diri seseorang adalah kekuatan terbesar untuk menjadi sehat. Makanan kita harus menjadi obat kita. Obat kita haruslah makanan kita. Kita harus mencari obat itu tidak dalam bentuk obat-obat kimia dan sebagainya, tapi obat itu terletak pada cara kita mengatur makanan kita. Tapi makan ketika sakit adalah memberikan makanan pada penyakitmu. Teori Hippocrates ini dulu dianggap kuno. Kalau orang lagi sakit, lalu dipaksa harus makan. Pada menurut Hippocrates, ketika orang sakit, umumnya dia tidak tertarik makan. Dan itu cara alam untuk menyembuhkan orang yang sakit dengan puasa. Binatang-binatang yang terluka, biasanya menyembuhkan lukanya, seperti singa tadi, kalau singa terluka, dia menyembuhkan lukanya tidak dengan merkurochrom atau ditambal, tapi mereka menyembuhkan lukanya dengan berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita mengistirahatkan sistem pencernaan kita untuk menggunakan energinya, sehingga energi itu kita gunakan untuk memperkuat sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita. Karena itu Hippocrates juga adalah orang yang pertama menyarankan agar puasa dijadikan cara untuk menyembuhkan penyakit kita. Ini adalah rumah sakit jiwa di Rusia, di Moskow.
Ini adalah Psychiatric Institute, Moscow Psychiatric Institute, Institut Psikiatri Moskow. Selama 50 tahun terakhir Rusia telah berhasil menggunakan resep puasa untuk menyembuhkan penderita skizofrenia. Sejak 1972, Dr. Yuri Nikolayev, Direktur Unit Puasa di Moscow Psychiatric Institute, telah berhasil menyembuhkan lebih dari 7.000 pasien gangguan jiwa dengan berpuasa. Jadi orang penyakit jiwa bisa sembuhkan dengan puasa. Ini pengaruh makanan pada tubuh dan jiwa. I have discovered that the modern diet is killing human. Saya sudah menemukan bahwa makanan manusia modern itu membunuh mereka secara berangsur-angsur. Manusia di zaman dulu, ketika mereka hidup di hutan-hutan, kebanyakan dibunuh oleh bencana alam, oleh harimau, tapi biasa dibunuhnya sekaligus. Manusia modern dibunuh oleh makanannya secara berangsur-angsur. Karena manusia modern setiap kali makan memasukkan sejumlah racun ke dalam tubuhnya. Manusia-manusia zaman dulu adalah manusia yang hidup sehat karena makanannya berisi obat. Sekarang kita sering sakit karena makanan kita berisi racun. Dahulu orang berbuka puasa dengan buah-buahan. Nabi Adam itu hidup di surga dengan kesehatan yang sempurna karena dia hanya makan buah-buahan. Cuma satu itu buah-buahan yang dilarang. Kita tahu itu cerita itu. Jadi makanannya memang buah-buahan. Karena makanan pertama Adam adalah buah-buahan. Dan makanan buah-buahan adalah makanan yang sehat. Menurut McGregor, yang membedakan makanan modern dengan makanan Adam adalah banyaknya bahan kimia yang ditambahkan pada makanan. Bahan-bahan penambah itu disebut aditif. Ada ribuan bahan kimia di dalamnya. Dalam makanan modern itu ada zat yang ditambahkan. Zat yang ditambahkan itu disebutnya aditif. Ada zat untuk memaniskan, disebut sweetener. Ada zat untuk menyedapkan, disebut penyedap atau flavoring. Ada zat untuk mengawetkan, disebut preservative, supaya agak awet dan tahan lama. Dimasukkan juga zat kimia. Ada zat yang ditambahkan flavoring, sweetening, coloring, zat pewarna, supaya makanan itu merangsang selera, diberikan zat pewarna. Kemudian ada juga zat-zat untuk membuat kita adiktif. Adiktif artinya kecanduan untuk makan terus-menerus. Ciki itu ya. Saya tidak tahu apa namanya, atau potato chips atau begitu tuh. Kalau makan itu kita bisa kecanduan dan bisa terus makan tanpa pernah kenyang. Coba itu ganti dengan buah-buahan, misalnya pisang. Dah bakal terus sambil baca makan pisang. Kita akan segera kenyang. Jadi tubuh kita segera menolak makanan kalau sudah berlebih-lebihan. Tetapi untuk makanan modern ini kita dipaksa untuk terus makan walaupun sudah tidak menyehatkan tubuh dia. Ambil salah satu jenis makanan di pasar swalayan, baca tulisan di bungkusnya dan Anda akan membaca unsur-unsur kimia di situ, ingredients namanya, yang lebih pantas untuk meledakkan roket daripada untuk membentuk makanan. Itu bahan-bahan peledak roket, sekarang Anda masukkan dalam perut Anda. Aditif dimasukkan ke dalam makanan supaya makanan terasa lebih enak, lebih tahan lama dengan ongkos produksi semurah mungkin. Untuk menyedapkan makanan, produsen memasukkan MSG, monosodium glutamat. MSG adalah asam amino yang dipergunakan untuk otak. Johns W. Olney dari University School of Medicine, St. Louis, mengetes MSG dengan menginjeksikannya pada anak tikus. Sel saraf tikus, terutama hipotalamus, dan hipotalamus itu adalah bagian otak sebelah tengah midbrain yang erat kaitannya dengan emosi dan memori. Ketika disuntikan itu MSG, monosodium glutamat atau penyedap makanan, kita menyebutnya sekarang dengan brand Ajinomoto. Itu kalau sebagian dari Ajinomoto itu kita suntikan ke otak tikus, maka hipotalamus tikus itu bagian dari otaknya akan membengkak secara dramatis dan dalam beberapa jam sel-sel hipotalamus itu mati. Bayangkan nih makanan-makanan yang beracun itu dia bilang this is just a snack. Ini hanya snack aja, baru cemilan ini katanya.
Untuk mengawetkan sayuran dan daging ditambahkan sodium nitrat supaya makanan di pasar swalayan itu awet. Kan pepaya-pepaya yang dijual oleh saudara-saudara kita dari kampung dan tidak dibeli oleh ibu-ibu, lama-kelamaan kan jadi membusuk. Kebanyakan pedagang kita mengakhiri kebangkrutannya dengan membusuknya jualannya. Tapi di pasar swalayan dia tidak membusuk. Kenapa? Karena disemprotkan sodium nitrat ke situ. Sodium nitrat itu nanti diubah menjadi asam nitrat di dalam perut kita, yang keras diduga sebagai penyebab kanker perut. Jerman dan Norwegia sudah melarangnya, tapi negara kita masih menggunakannya secara besar-besaran. Agar ayam sayur tumbuh subur dan berkulit kuning, arsenikum dimasukkan ke dalam pakannya. Arsenikum masuk ke dalam makanan dan minuman kita melalui perkakas masak, kaleng minuman, dan aluminium foil. Membungkus makanan dengan aluminium foil itu sebetulnya memasukkan racun arsenikum. For your information, arsenikum adalah yang membunuh Munir dalam pesawat ketika ia bepergian dari Jakarta menuju Belanda. Cuma arsenikum pada Munir itu emang rada besar dosisnya. Arsenikum yang ada di dalam ikan-ikan itu seperti ayam sayur itu, ayam kita makan itu, mungkin arsenikumnya sedikit. Cuma kita makan secara rutin berangsur-angsur. Nah, sekarang diketahui bahwa pada otak penderita Alzheimer bertumpuk arsenikum. Jadi arsenikum itu bisa mengganggu jiwa kita juga. Artinya kalau dia menyerang otak, lalu kita menderita penyakit pikun, kehilangan daya ingat. Tadi kan hipotalamus saja bisa mengganggu daya ingat kita. Merusak sel-sel otak kita. Merusak sel-sel otak kita berarti menimbulkan gangguan kejiwaan pada diri kita. Supaya minuman Anda segar, ke dalam botol jus buah, produsen memasukkan minyak brominat. Dengan minyak itu minuman tahan sampai 6 bulan. Sirup-sirup itu yang minuman-minuman yang minuman botol yang biasanya kita jadikan cara untuk berbuka puasa, bahkan menunjukkan kebanggaan kita, wah puasa kita lumayan sekarang ini banyak. Atau kita hadiahkan pada waktu lebaran, ya. Masuk di dalam bingkisan paket lebaran, itu diawetkan dengan minyak brominat. Penelitian menunjukkan bahwa minyak ini menimbulkan perubahan pada jaringan hati, jadi pada liver, pembesaran tiroid, satu kelenjar di dekat tenggorokan di sini, kerusakan ginjal, menurunnya metabolisme liver, dan kerusakan testikel. Kanada, Belanda, dan Jerman sudah melarang semua produk dengan kandungan brominat di negeri-negeri mereka, tapi mereka mengizinkan produsen untuk mengekspornya ke negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Jadi kita adalah dumping ground, tempat pembuangan sampah-sampah makanan yang beracun yang sudah tidak dimakan lagi oleh manusia modern. Nah, ini coloring, zat pewarna. Zat pewarna itu juga zat beracun supaya makanan tampak. Kalau ini disajikan pada hari puasa, pasti segera kita keluar air liur melihat bentuk makanan yang sangat indah itu. Dulu makanan kita dulu kan tidak indah. Coba lihat itu nasi rawon dari Jawa. Mana hitam-hitam. Baru lihatnya aja tidak terbit selera itu, kecuali ketika kita lapar. Nah, orang modern melengkapi itu dengan racun. Racun itu namanya coloring, untuk pewarna. Today, all certified food colors in use are of a class of chemicals called polycyclic aromatic hydrocarbons that are universally suspected as carcinogenic. Hari ini, sekarang ini semua makanan coloring itu harus diizinkan kalau di Amerika oleh FDA. Ada satu lembaga untuk mengatur makanan, semacam lembaga konsumen tapi diatur oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah, memeriksa jenis-jenis pewarna. Kalau pewarna itu aman, mereka biarkan lewat. Kalau tidak aman, tidak boleh. Yang aman itu yang mendapat sertifikasi. Kalau di sini kan sertifikasinya hanya dari majelis ulama. Itu pun majelis ulamanya tidak punya laboratorium. Cukup saja para ulamanya datang ke satu tempat atau laporan lah, paling dikirim tim. Tapi sih itu bisa dirundingkan kemudian.
Nah, zat pewarna itu, tapi ini zat pewarna yang sudah disetujui oleh pemerintah Amerika pun, semua zat pewarna yang disetujui oleh pemerintah Amerika mengandung zat yang namanya hidrokarbon aromatik polisiklik, dan yang disepakati ijma seluruh dunia kedokteran bahwa zat itu adalah sumber penyakit kanker, karsinogenik. Kita mungkin senang minum yang pakai soda. Dalam soda itu dimasukkan zat pemanis namanya aspartam. Sekarang orang-orang yang diabetes tidak makan gula biasa, tapi makan aspartam, zat pemanis buatan, artificial sweetener. Dan ternyata aspartam ini, yang juga sering saya makan itu, aspartam ini ternyata meningkatkan limfoma, leukemia, penyakit darah, dan tumor di otak, brain tumors. Dalam cobanya di tikus, tentu kan kita tidak bisa mencobakan aspartam pada otak kita, pasti orang protes. Tikus, walaupun dalam dosis yang sangat kecil, even in small doses. Dan ini secara singkat manfaat puasa. Pesan dari tadi itu, cobalah kembali dengan makanan Nabi Adam di bulan puasa ini. Berbukalah dengan buah-buahan, mungkin dengan kurma juga. Kurma itu manisnya bukan pemanis buatan, pemanis beneran itu emang aslinya manis, dan tidak memakai zat pengawet. Mungkin itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan kurma. Itu karena di zaman Rasulullah tentu belum ada monosodium glutamat, belum ada asam brominat, dan belum ada jus-jus yang dijual. Nah, apa manfaat puasa? Satu, tubuh-tubuh kita dihidupkan kembali, direvitalisasi. Sistem biokimia selular di dalam tubuh kita diseimbangkan. Kulit menjadi lembut seperti sutra, dan kulit kita menjadi sangat sensitif. Untuk sexual education, puasa itu penting. Banyak orang-orang yang karena ketuaan, anak-anak di bawah 17 tahun dilarang mendengarkan pembicaraan ini. Biasanya karena ketuaan, karena sebagainya, kulit menjadi tidak sensitif lagi, sehingga peristiwa itu tidak lagi, saya berusaha mencari kata-kata yang, peristiwa itu tidak lagi seindah sebelumnya. Sampai diajarkanlah berbagai teori untuk membuat kulit kita menjadi sangat sensitif. Karena makin sensitif, makin indah peristiwa itu. Puasa membuat kita menjadi sangat sensitif. Karena itu kepada orang-orang yang puasa dianjurkan untuk tidak tidur setelah sahur. Maksudnya tidak tidur bersama setelah sahur, karena sentuhan-sentuhannya akan lebih sensitif. Karena puasa juga ada gerakan otot yang lebih lancar, greater ease of movement. Dan ketika puasa, napas kita menjadi lebih penuh, lebih bebas, dan lebih dalam. Jadi kalau kita tidak puasa, napas itu mungkin terhambat, tapi ketika puasa nanti dicobakan, napas kita menjadi lebih bagus, lebih dalam, dan karena itu kita masukkan oksigen lebih banyak. Oksigen itu bisa kalau dimasukkan ke dalam otak, dialah yang menjadi energi untuk bekerjanya otak. Dia jadi bensinnya otak. Karena itu kalau orang kekurangan oksigen, saudara boleh mengadakan percobaan, naik angkot siang hari, duduk di depan, itu saudara akan banyak polusi yang terisap, dan akhirnya oksigen terhambat masuk ke otak, kita langsung ngantuk dan bisa tertidur. Sebetulnya karena otak tidak jalan lagi, tidak berfungsi lagi, tidak berfungsi dengan normal. Nah, sistem pencernaan kita diperbaharui dan menjadi lebih efektif. Gerakan peristaltik dari usus yang menggerakkan perut kita secara alamiah menjadi lebih kuat pada puasa. Jadi kepada waktu perut kita itu lagi mencerna makanan, kan ada tenaga itu, ada gerak peristaltik yang mengolah makanan itu. Kalau kita mengalami salah cerna, makanan kita tidak dicerna dengan baik sampai sulit buang
BAB misalnya, itu disebabkan karena proses pengolahan makanannya itu, maksudnya itu dalam keadaan lemah. Tetapi pada waktu puasa, otot-otot peristaltik kita ini menjadi sangat kuat, sehingga proses pencernaan makanan menjadi lebih baik. Nah, puasa juga, menariknya, puasa juga melatih cita rasa kita kembali kepada makanan yang lebih sehat. Cita rasa itu makanan karena terus menerus kita ulangi jadi tidak enak. Pada waktu puasa, makanan-makanan yang sehat itu akan terasa lebih enak. Teori kita emang kalau lagi lapar semua makanan enak. Tapi itu memang karena ketika kita lapar, alat pengecap kita itu dilatih kembali untuk menjadi lebih sensitif, bisa merasakan makanan menjadi lebih lezat. Karena itu sebetulnya pada waktu puasa itu zat penyedap makanan yang bukan saja tidak berbahaya, tapi bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi ketimbang membeli monosodium glutamat atau meneteskan, jatuhkan Ajinomoto ke dalam makanan kita, lebih baik puasa. Ibu-ibu yang harga dirinya rendah biasanya cenderung menggunakan zat-zat penyedap makanan. Karena dia tidak bisa masak, ya paling tidak dibikinlah sedap dengan zat penyedap makanan. Dengan itu dia berkhidmat kepada suaminya, sekaligus berharap suaminya lebih cepat meninggal dunia. Puasa juga menambah keyakinan diri, karena dalam puasa kita berlatih mengendalikan diri. Puasa itu kan latihan pengendalian diri luar biasa. Dan orang yang puasa akan memiliki kepercayaan terhadap dirinya, bahwa saya mampu mengendalikan diri saya. Dia tidak lagi terdorong oleh impuls-impuls tertentu. Dan itu sebetulnya juga menyembuhkan gangguan di dalam otak yang mengalami kerusakan misalnya karena stres. Orang kalau stres terus menerus, otaknya jadi rusak dan dia akan kehilangan kemampuan mengendalikan dirinya. Dalam puasa kita belajar mengendalikan diri. Makanan yang tersedia pun yang menggoda kita bisa tahan. Karena itu bagus juga melatih puasa sejak anak-anak, supaya anak-anak terbiasa mengendalikan dirinya. Saya ingat dulu waktu Miftah masih kecil, Feli masih kecil, saya udah latih puasa lah. 5 tahunan itu udah pada puasa. Waktu saya pergi ke Amerika, saya ingat anak-anak saya, dan waktu masuk bulan puasa, saya kirim surat, saya telepon, tolong anak-anak saya jangan disuruh puasa, karena kasihan gitu. Sampai di sana saya kasihan. Sekarang saya pikir itu bagus. Kalau orang itu puasa, itu akan less fat, jadi lemaknya berkurang, more fiber, lebih banyak fiber, less kolesterol, lebih sedikit kolesterol, more starches, lebih banyak karbohidrat, less caffeine, lebih sedikit kafein, more vegetables, lebih banyak vegetables, less alkohol. Ini yang berusak otak ini. Satu kecelakaan, kita pernah ceritakan ini, dan satu makanan. Kecelakaan bisa merusak otak kita, makanan juga bisa merusak otak kita. Yang menyembuhkan kita, satu tindakan medis, dan kedua puasa. Itu juga bisa menyembuhkan otak kita. Ini hubungan antara makanan dengan gangguan kejiwaan. Sebagian dari aditif itu ada yang disebut neurotoxic, zat yang meracuni otak, yang berarti mereka mampu untuk mengubah kegiatan sistem saraf yang normal dan bahkan membunuh neuron. Neuron adalah sel-sel di dalam otak kita yang jumlahnya miliaran. Neuron itu sama dengan jumlah gemintang di galaksi Milky Way, di galaksi Bima Sakti. Itu bisa di pruning, bisa dipangkas dengan zat-zat neurotoksik, makanan-makanan yang beracun itu. Dan biasanya gejala keracunan otak itu adalah otot-otot kita lesu, lemah. Kalau kita dimasukkan ke es itu, kita pegang es, apa perasaan itu? Baal itu apa bahasa Indonesianya? Karena itu sebetulnya karena saraf di situ juga mengalami kerusakan, hilangnya memori, daya penglihatan menurun, dan daya berpikir juga rusak karena makanan itu. Sakit kepala yang terus menerus, ada masalah tingkah laku, dan ada kesulitan di dalam berpikir. Masalah tingkah laku itu pokoknya pemberang, misalnya kalau menafsirkan sesuatu dia tafsirkan secara negatif,
mudah sekali menghardik orang lain, seperti bensin yang mudah sekali disulut dengan satu sakotret korek api. Itu adalah gangguan behavioral. Lalu sexual dysfunction, disfungsi sosial. Itu tadi saya memperlihatkan itu dokter-dokter yang memeriksa usus orang yang tukang makan itu. Itu sampai katanya another cookie overdose, kata dokter. Ini akibat kelebihan makanan itu, makanan cookies yang diawetkan. Can you save the colon? Bisakah kamu menyelamatkan ususnya saja? Jadi ususnya itu akan tertutup racun, tertutup karat-karat. Nah, puasa itu adalah proses detoksifikasi, pembersihan racun, dan sekaligus juga kata dengan puasa kita membersihkan kecemasan dan emosi-emosi negatif lainnya. Puasa dapat meningkatkan kepercayaan diri bahwa kita mampu mengendalikan hidup kita dan mampu mengendalikan selera makan kita. Nah, ini puasa untuk kesehatan rohani. Salah satu manfaat puasa secara rohani, rohani itu bagian lain, tidak ada hubungannya dengan makanan. Tapi puasa mengurangi makanan itu, pertama katanya melezatkan ibadat. Menurut para sufi, sebab utama dari hilangnya kelezatan zikir adalah perut yang kenyang. Kata Abu Sulaiman, apabila orang lapar dan haus, hatinya akan terang dan lembut. Bila orang kenyang, hatinya akan buta dan kasar. Puasa juga menghilangkan cinta dunia, melatih kita untuk tidak mencintai kesenangan duniawi. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kamu tidak putus asa karena yang hilang darimu, dan supaya kamu juga tidak bersuka cita karena yang datang padamu. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang pongah dan takabur. Maksudnya ciri orang mukmin itu tidak ditentukan bahagianya itu oleh dunia yang datang, dan dukanya bukan karena dunia yang pergi. Kebahagiaannya terletak pada dunia yang sangat ruhaniah. Dalam puasa kita memberikan harta buat mustadafin, karena kebiasaan mengurangi makan kita mempunyai peluang untuk memberikan kelebihan harta buat membantu kaum lemah, fakir, miskin, dan anak-anak yatim. Memperkuat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa untuk pensucian batin. Puasa memelihara keikhlasan. Itu para ulama sudah sering menjelaskan, dalam puasa kita dilatih ikhlas. Karena apakah puasa kita sah atau tidak bergantung pada keikhlasan kita. Kita bisa tidak puasa tanpa diketahui orang. Kita bisa pura-pura puasa, bisa. Karena tidak kelihatan apakah dia puasa atau tidak. Nabi SAW bersabda, cahaya kearifan adalah lapar, menjauh dari Allah adalah kenyang, mendekati Allah ialah mencintai fakir dan miskin dan akrab dengan mereka. Jangan kenyangkan perutmu, nanti padam cahaya hikmah dalam hatimu. Melembutkan hati dan membersihkannya. Puasa melembutkan hati dan membersihkannya sehingga mampu merasakan kelezatan berzikir. Meluluhkan dan merendahkan hati. Puasa meluluhkan dan merendahkan hati, menghilangkan kesombongan dan keliaran jiwa. Ketika kita lapar, kita merasakan kelemahan tubuh kita di hadapan kekuasaan Allah. Betapa ringkihnya kita kalau Tuhan memisahkan kita dari makanan dan minuman hanya untuk beberapa waktu saja. Mematikan keinginan berbuat maksiat. Puasa mematikan keinginan untuk berbuat maksiat dan menguasai nafsu amarah. Pada waktu puasa kita membekukan ular naga itu dalam diri kita yang paling dalam. Kita sembunyikan dia, udah kita bekukan dia, kita ikat dia. Itu pengantar tentang puasa. Karena kita mau munggah, munggah dalam bahasa Jawa artinya naik. Munggah itu kita mau naik derajat ini. Sekarang ini sedang kita menaiki tangga untuk memasuki bulan pensucian. Rasulullah kan pernah naik tangga, kemudian beliau mengucapkan amin. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, belum pernah engkau melakukan hal seperti itu. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, malaikat Jibril baru saja datang kepadaku. Dan malaikat Jibril berkata,
celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan kemudian dosa-dosanya tidak diampuni. Celakalah orang memasuki bulan Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampuni. Dan Rasulullah menjawab, amin. Jadi kita ingin menggunakan bulan Ramadan nanti sebagai bulan pengampunan dosa. Karena ada satu dosa yang tidak akan diampuni Allah walaupun kita berpuasa, walaupun kita bertaubat, yaitu dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Saya ingin menggunakan kesempatan sekarang ini dalam acara munggah ini untuk memohon maaf atas segala kesalahan baik yang saya lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Mari kita bermaaf-maafan menyambut bulan Ramadan nanti. Dan tidak ada hadiah yang paling berharga dari saudara-saudara bagi saya dalam ulang tahun ini selain maaf saudara terhadap saya, keluarga saya, dan seluruh keluarga besar Mutahari, seluruh keluarga besar Ijabi. La tasriba alaikumul yaum, kata Nabi Yusuf satu saat kepada saudara-saudaranya. Marilah kita jadikan hari ini tidak ada lagi unek-unek apapun. Yang ada dalam hati kita adalah saling mencintai di antara sesama kita. Dan saya kira kalau saya kembali kepada Allah pun saya kembali dengan tenang. Sekiranya ini usia saya 63 tahun dan pertemuan ini pertemuan terakhir, sekiranya nanti saya kembali kepada Allah dan ditanya, Tuhan, kamu pernah menyakiti itu? Oh, saya sudah minta maaf dalam pertemuan saya yang terakhir sekarang ini. Sekiranya itu. Saudara jangan doakan saya berusia panjang, tapi doakanlah saya mengisi hidup ini dengan cara yang berarti. Doakan juga supaya saya mati dengan kematian yang saya pilih sendiri. Seperti diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ahyini bima ahyaita bihi Muhammadan wa ala Muhammad wa tawaffani bima tawaffaita bihi Muhammadan wa ala Muhammad. Ya Allah, hidupkan aku sebagaimana Engkau hidupkan Muhammad dan keluarga Muhammad. Matikan aku sebagai Engkau matikan Muhammad, wafatkan Muhammad dan keluarga Muhammad. Atau dalam doa ini kita baca itu, Allahumma adkhilni fi kulli khairin ma adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijni min kulli syarrin ma akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad.